Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan gak bisa mikirin selain kamu. Jadi sekarang apakah mantan masih memikirkan kita? Tentu saja masih, tapi jarang. Atau durasi waktunya itu tidak lama ya. Kalau kita ingin mantan yang datang dan minta kembali kepada kita, kalau kita ingin mantan menyesali perpisahan yang dia pilih, kalau kita ingin mantan kemudian mengkhianati orang ketiga, maka mantan harus selalu memikirkan kita. Setiap saat yang ada di dalam pikirannya cuman kita. Bahkan ketika dia tidur pun masih ke mimpi-mimpi kita. Nah, kalau mantan sudah merasakan yang demikian, maka mantan akan menyesal berpisah dan mantan tidak pakai gengsi-gengsi lagi. Dia yang akan datang dan minta kembali kepada kita. Nah, sekarang caranya bagaimana nih? Agar mantan dia tidak bisa mikir yang lain. Dia tidak bisa memikirkan pekerjaannya, dia tidak bisa memikirkan kuliahnya, dia tidak bisa memikirkan orang ketiga, tidak ada yang bisa dia pikirkan. Karena yang ada di dalam hati dan pikirannya sekarang hanya kita. Ya, nah sebelum kita bahas lagi lebih jauh caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi, misalnya, mantan sedang di tempat kerjanya. Tahu-tahu teman di tempat kerjanya masih pagi nih, belum mulai bekerja. Sudah cerita, aku melihat postingan mantanmu, maksudnya kita, di Instagramnya. Dia begini, begitu, dan seterusnya. Coba bayangkan tuh. Mantan mau memulai bekerja, sudah ada yang membisikkan ke telinganya seperti itu. Jadi selama dia bekerja itu, dia akan terus kepikiran kita tuh. Dia akan terus penasaran untuk segera mengintip apa sih yang kita posting di Instagram kita, sampai kemudian itu menjadi bahan pembicaraan teman-temannya tadi. Mantan misal masih kuliah nih, mau masuk ke ruang kuliah, ya, atau sudah berada di dalam ruang kuliah, dosen belum datang. Temannya kemudian cerita, nih lihat nih, ya, postingan mantanmu, maksudnya kita. Dia ternyata sekarang sudah kaya raya ya. Dia buka bisnis ya, kecil-kecilan awalnya, tapi sekarang ada di mana-mana. Mantan lihat, dosennya masuk, kemudian menyampaikan kuliahnya. Nah itu sepanjang dosennya menyampaikan kuliah, terus saja tuh yang ada di dalam pikiran mantan cuman tentang kita. Bahkan ketika dia bersama dengan orang ketiga, ini misal mantan yang mengkhianati, dia bersama dengan orang ketiga,
apa yang ada di dalam pikirannya, dia akan selalu mengeluh. Bahkan mungkin keluhan itu akan dia sampaikan bahwa orang ketiga tidak memiliki seperti apa yang kita miliki pada saat ini. Nah, jadi kuncinya apa sekarang? Kuncinya adalah kalau kita memiliki semua yang mantan inginkan, dan kalau bisa lebih, apa sih yang paling mantan inginkan? Tentu kita yang paling tahu. Saat masih bersama itu apa yang paling sering mantan bicarakan? Mantan pengen liburan ke luar negeri. Mantan pengen punya mobil yang mahal. Mantan pengen punya ini, pengen punya itu, dan seterusnya. Kalau kita ngejar-ngejar mantan, dia tidak akan tambah penasaran kepada kita. Ya. Kita kelihatan terus. Nah, karena itu daripada ngejar-ngejar, lebih baik kita sekarang fokus menata masa depan kita, mengejar cita-cita kita. Kan semua cita-cita itu pada umumnya, ya ketika berhasil kan tujuannya ya biar kaya, biar mapan. Karena orang yang sukses itu kan ketika dia kaya, ketika dia mapan, maka orang akan menyebutnya sebagai orang yang sukses dan berhasil. Nah, maka sekarang energi kita itu yang sekarang habis untuk ngejar-ngejar mantan, habis untuk mengintip apa yang mantan posting di media sosialnya, habis ya untuk mengintip postingan orang ketiga bersama mantan di media sosial orang ketiga, habis untuk telepon teman-teman dan sahabatnya mantan, bertanya apakah mantan masih kangen kepada kita atau tidak. Nah, ini kan energinya besar, banyak juga menghabiskan waktu. Nah, sekarang kita alihkan, kita fokus ya kepada pekerjaan kita. Kita cari pekerjaan apa yang kita sukai, ya, sesuai dengan bakat kita. Karena kalau orang itu menyukai pekerjaannya, seperti misalnya ya, orang tidak suka belajar di sekolah, tapi dia suka main sepak bola dan jago serta berbakat. Nah, itu kan seharusnya orang tua melihat bakat anaknya. Ya, anaknya tentu harus tetap sekolah, begitu kan? Tetapi juga bakatnya ini harus diberikan jalan. Ya. Begitu dia bisa bekerja, dia suka dengan pekerjaan itu. Karena dia berbakat di situ, hasilnya akan jauh lebih maksimal, akan lebih berhasil daripada orang dipaksa untuk bekerja sesuatu yang tidak dia sukai. Saya punya banyak teman. Teman saya itu ada yang kuliah di program studi yang memang dia sukai. Misal dia sukanya main teater, ya, dia kuliah di situ, sukses, cepat selesai kuliahnya. Begitu lulus, dia menekuni bidang itu dan dia berhasil. Ada teman yang dia suka teater, tapi orang tuanya memaksa dia, misal untuk kuliah kedokteran, ya, masuknya bisa, apalagi misal yang swasta ya, masuknya bisa. Orang tuanya sudah menyiapkan dana yang besar. Nah, tahunya jalan 4-5 semester kena drop out karena dia tidak enjoy di situ. Ya. Orang dipaksa kuliah teknik. Misal teknik sipil. Wah, itu hitungannya fisika semua tuh. Ya. Belajar tentang momen ya. Ada momen torsi, momen aksial, kemudian
mekanika, dan seterusnya. Itu pelajarannya fisika semua. Dia dipaksa kuliah di situ. Padahal ketertarikannya misalnya bidang kedokteran. Ya tentu dia kuliah di situ karena dipaksa oleh orang tuanya. Hasilnya tidak akan maksimal. Nah, jadi kita cari nih pekerjaan yang memang kita merasa bakat kita di sana. Kalau kita enjoy, kita menikmati pekerjaan itu, kita tidak akan merasa capek, ya, dan peluang berhasilnya akan jauh lebih besar. Ya, kalau orang itu merasa capek, sama-sama kerja keras nih. Ada orang yang bekerja keras, tapi pada pekerjaan yang tidak dia sukai, rasanya capek. Tapi kalau orang bekerja keras dengan energi yang sama besarnya yang dia keluarkan, pada bidang yang dia sukai, dia hobi, dia berbakat, dia tidak akan merasa capek. Nah, kita pilih pekerjaan yang memang kita sukai, kita berbakat untuk itu, kita kerja keras. Karena kunci keberhasilan adalah kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dia kerja keras. Maka seiring dengan kesuksesannya di zaman media sosial ini, orang yang sukses itu akan dibicarakan orang. Seperti tadi saya ceritakan, mantan baru mulai mau kerja, temannya sudah ngasih lihat postingan kita di Instagram kita. Ya. Kita baru membuka perusahaan kita yang baru. Kita baru membeli rumah mewah. Kita baru ini, baru itu, dan seterusnya. Maka mantan tidak bisa memikirkan yang lain. Setiap saat dia hanya memikirkan kita. Ya. Dan semakin banyak mantan memikirkan kita, semakin pula dia merindukan kita. Semakin dia melihat keberhasilan kita, semakin besar rasa penyesalan di dalam hatinya karena sudah memilih untuk berpisah. Dan mantan akan datang minta kembali. Tidak pakai gengsi-gengsi lagi ketika dia melihat bahwa sekarang ada begitu banyak orang yang menginginkan untuk menjadi pendamping hidup kita. Kan otomatis tuh, ketika kita sukses, ya seperti ada gula, pasti ada semut. Ya, ketika kita biasa-biasa saja, ya mungkin orang tidak terlalu tertarik untuk menjadi pendamping hidup kita. Tetapi begitu kita sukses dan kaya raya, banyak tuh, otomatis akan berbondong-bondong orang melamar kita atau menginginkan untuk menjadi pendamping hidup kita. Dan di situ mantan akan jungkir balik berusaha untuk merebut kita kembali agar jangan sampai kita dimiliki oleh orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.